Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Bagaimana kabar anak solih dan solihahnya Ustazah semua? Sehat semua kan ya? Nah, pada hari ini Ustazah akan menerangkan matematika tentang operasi hitung pecahan. Nah, silahkan disimak baik-baik ya. Nah, pada operasi hitung pecahan ini pertama kita akan belajar tentang Apa itu? Kita akan belajar tentang penyederhanaan pecahan. Oke. Nah, penyederhanaan pecahan. Nah, apa itu penyederhanaan pecahan? Bagaimana sih penyederhanaan pecahan itu dilakukan? Oke. Suatu pecahan bisa disederhanakan. Nah, bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain satu. Nah, bagaimana ini maksudnya Ustazah? Oke, Ustazah garis bawahi dulu. Panjang sekali. Oke. Penyederhanaan pecahan syaratnya adalah jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain satu. Oke, maksudnya gimana nih Ustazah? Langsung ke contoh aja. Oke, kita langsung ke contoh biar tidak tambah bingung. Contoh, nah contohnya 4/6. Oke, 4/6. Nah, di sini 4 merupakan apa? 4 merupakan pembilang. Sedangkan 6 merupakan penyebut. Oke, masih ingat kan ya? Mana yang pembilang dan mana yang penyebut? Oke, selanjutnya. Nah, apakah 4 dan 6 ini sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama selain satu? Coba, selain satu ada angka berapa lagi? 2. Coba, 4 bisa dibagi dengan 2 nggak? Bisa. 6 bisa dibagi dengan 2 nggak? Bisa. Nah, 4 dan 6 ini sama-sama bisa dibagi 2. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 2. Maka ini 4/6 ini termasuk ke dalam apa? Pecahan yang bisa disederhanakan. Oke. Jika keduanya 4/6 sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama, maka dia termasuk ke dalam pecahan yang bisa disederhanakan. Contoh nih, 4 bisa dibagi dengan 2 nggak? Bisa. 6 bisa dibagi dengan 2 nggak? Bisa. Contoh. Ayo coba, kita coba. 4/6 dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2, sama dengan 4 dibagi 2 berapa? 2/6 dibagi 2, 3. Karena sama-sama bisa dibagi angka selain 1, maka 4/6 termasuk ke pecahan yang bisa disederhanakan. Oke, kita coba ke contoh yang lain ya. Nah, kita coba ke contoh yang lain. Nah, kita coba ke contoh pecahan yang tidak bisa disederhanakan. Contoh 5/16. Oke. Coba perhatikan. Pada 5/16 ini, apakah 5 dan 16 ini sama-sama bisa dibagi angka selain 1? Coba. 5 dibagi 2 bisa enggak? Tidak bisa. Dibagi 3 tidak bisa. Dibagi 4 tidak bisa. Dibagi 5 bisa.
Oke, coba jika 5 bisa dibagi 5, coba kita tulis. Dibagi 5, dibagi 5. 5 apakah bisa dibagi dengan 5? Ya, bisa Ustazah. 16 apakah bisa dibagi dengan 5? Tidak bisa. Nah, karena 5 dan 16 tidak bisa sama-sama dibagi dengan 5 nih. Tidak bisa dibagi angka yang sama, maka 5/16 ini merupakan pecahan yang sudah sederhana. Oke, kalau sudah tidak bisa lagi dibagi angka selain 1, maka pecahan ini sudah termasuk pecahan yang sudah sangat sederhana. Beda ya dengan contoh kita yang sebelumnya. Beda. 4/6 ini masih sama-sama bisa dibagi dengan angka selain 1, maka 4/6 ini masih bisa disederhanakan. Lah, sedangkan pada 5/16 ini sudah tidak bisa sama-sama dibagi dengan angka yang sama, maka dia termasuk pecahan yang sudah sederhana. Oke, sekarang kita akan belajar tentang cara menyederhanakan pecahan. Nah, bagaimana sih cara menyederhanakan pecahan itu, Sada, yang benar? Dulu sih sudah pernah belajar, tapi lupa. Hihihi. Pasti ada yang sudah begitu kan? Nah, oke, sekarang Ustazah ajari lagi. Ustazah ingatkan kembali. Nah, cara menyederhanakan pecahan ini ada 2 cara. Nah, untuk cara yang pertama, oke, silakan diperhatikan ya. Untuk cara yang pertama adalah Menentukan FPB dari pembilang dan penyebut. Nah, menentukan FPB dari pembilang dan penyebutnya, yakni biasanya menggunakan apa? Menggunakan pohon faktor. Sudah pernah belajar kan tentang pohon faktor? Oke, nah kita coba satu contoh dulu. Contoh. Nah, contohnya adalah 18/30. Oke, kita coba dulu. Sama-sama menggunakan pohon faktor ya, oke? Sama-sama menggunakan pohon faktor. Untuk 18 coba dibagi dengan 2, berarti 9. 18 bagi 2 adalah 9. Apakah 9 masih bisa disederhanakan lagi? Bisa. Sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3 adalah 3. Apakah 3 masih bisa disederhanakan lagi? Sudah tidak bisa. Sudah sampai di sini. Oke, sekarang kita beranjak ke 30. Oke, coba kita bagi dengan angka yang terkecil dulu, dibagi 2. 30 dibagi 2 adalah 15. Terus selanjutnya 15. Apakah 15 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Kalau dibagi 3 bisa, Ustazah. Nah, coba 15 dibagi dengan 3 adalah 5. Untuk 3 dan 5 apakah bisa disederhanakan lagi? Sudah tidak bisa, Ustazah. Maka coba kita tulis. Untuk FPB 18 dan 30, untuk 18 adalah 2, 3, dan 3. Untuk 30 adalah 2, 3, dan 5. Oke, kita tulis 2 dikali 3 dikali 3. Untuk 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Oke, sampai sini masih ingat kan tentang pohon faktor? Nah, selanjutnya berarti FPB dari 18 dan 30, FPB-nya adalah, coba diperhatikan yang sama. Apakah 2 dengan 2 sama? Oke, sama. 3 dengan 3 sama? Sama. Apakah 3 dengan 5 sama? Tidak sama. Berarti yang sama hanyalah 2 dan
3. FBB-nya berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. FBB-nya berarti adalah 6. Oke, sampai sini ngerti kan? Selanjutnya bagaimana Ustazah? Selanjutnya, nah, kita kembali lagi 18 per 30. Karena sudah ketahuan FBB-nya adalah 6, maka sama-sama dibagi dengan 6. Sama dengan 18 dibagi 6 adalah 3 per 30 dibagi 6 adalah 5. Maka pecahan tersederhana dari 18 per 30 adalah 3 per 5. Oke, sampai sini paham? 3 per 5. Ini pecahan paling sederhananya dari 18 per 30. Kita cari pohon faktornya terlebih dahulu dari 18 dan 30. Oke. Nah, selanjutnya untuk cara yang kedua bagaimana Ustazah? Nah, cara yang kedua, oke, cara yang kedua adalah pelan-pelan membagi dengan bilangan prima. Nah, sudah belajar kan tentang bilangan prima? Bilangan prima itu berapa saja? Coba, ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, 2, 3, 5, 7, dan 11. Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. 2, apakah 2 bisa dibagi dengan 1? Bisa Ustazah. Apakah bisa dibagi dengan 2? Bisa. Nah, jadi hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Oke, paham ya? Oke, kita kembali menggunakan contoh soal yang sebelumnya. Oke, yang sebelumnya kan kita menggunakan 18 per 30. Oke, kita coba ya untuk 18 per 30. Oke, untuk contoh yang 18 per 30. Contoh 18 per 30. Nah, caranya pelan-pelan membagi dengan bilangan prima. Oke, kita coba dari angka yang paling kecil terlebih dahulu, angka 2. Oke, 18 sama 30 sama-sama bisa dibagi 2 enggak? Bisa. Oke, ini dibagi 2, yang 30 juga dibagi 2, sama dengan 18 dibagi 2 berapa? 9 per 30 dibagi 2 adalah 15. Oke. Selanjutnya kita bagi lagi. Apakah masih bisa? Masih bisa. Apakah 9 bisa dibagi angka 2? Nggak bisa Ustazah. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke angka bilangan prima yang selanjutnya. Apakah 9 bisa dibagi dengan angka 3? Bisa Ustazah. Apakah 15 bisa dibagi angka 3 juga? Bisa. Oke, karena sama-sama bisa, maka kita bagi dengan angka 3. Sama dengan 9 bagi 3 berapa? 3 per 15 bagi 3 adalah 5. Apakah 3 per 5 masih bisa disederhanakan lagi? Coba, ini merupakan sama-sama bilangan prima, berarti sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti pecahan paling sederhana dari 18 per 30 adalah 3 per 5. Oke, apakah 3 per 5 sudah sama dengan cara yang pertama? Jawabannya sama, sama-sama 3 per 5, ya kan? Sama kan 3 per 5? Oke, silakan kalian mencoba menggunakan cara yang mana saja untuk menyederhanakan pecahan. Boleh menggunakan cara yang pertama menggunakan FPB, dan cara yang kedua adalah pelan-pelan membagi dengan bilangan prima. Oke, sampai sini paham ya? Oke, coba kita cari contoh yang lainnya. Contoh lagi. Kita ngambil contohnya langsung menggunakan cara yang ini ya, yang sekiranya mudah dicerna sama kalian. Contohnya berapa ya? 36 per 24. Oke,
kita coba dulu menggunakan bilangan prima yang terkecil, yakni 2. Sama-sama dibagi 2. Dibagi 2 sama dengan 36 dibagi 2 sama dengan 18 per 24 dibagi 2 12. Oke. Apakah masih bisa dibagi 2 lagi? Bisa dong. Bagi 2 dibagi 2 sama dengan 18 bagi 2 9, 12 dibagi 2 adalah 6. Oke, sampai sini. Apakah 9 bisa dibagi dengan 2? Nggak bisa, Ustazah. Oke, kita lanjutkan. Apakah 9 bisa dibagi dengan 3? Bisa, Ustazah. Oke, berarti kita coba dibagi 3. Yang 6 dibagi 3 sama dengan 9 bagi 3 adalah 3. 6 dibagi 3 adalah 2. Nah, pada pembahasan sebelumnya kalian sudah belajar tentang menyederhanakan pecahan, ya kan? Nah, yang ini sudah tahu kan cara sebelumnya menyederhanakan pecahan. Oke. Coba sekarang kita lihat cara menyederhanakan pecahan. Nah, ini coba kita bagi 3 dibagi menjadi 2 adalah bagaimana caranya? Caranya contoh, berarti 3 dikurangi 2, 2 dikali berapa yang sekiranya mendekati 3, yakni adalah 1. Contoh nih, Ustazah langsung menggunakan pembagian ya. 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 berapa? 1. 1 kali 2 sama dengan 2. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, karena sisa 1, berarti kita tulis 1 per penyebutnya berapa? 2 jika disederhanakan. Oke, sampai sini paham ya, Nana? Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Oke, kita akan belajar tentang cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke. Nah, contohnya adalah contoh. Oke, contohnya adalah 5/4. 5/4. Oke. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ini, oke, perhatikan ya. Pada hal ini, pecahan campuran kan pasti pecahan biasa kan pastinya pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Otomatis dia bisa dijadikan pecahan campuran. Contohnya 5/4. Pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka dia bisa dijadikan pecahan campuran. Oke, yang pertama untuk 5/4, yakni adalah kita menggunakan, kalau dulu kelas 4 menggunakan porogapit, berarti 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 berapa? 1. 1 kali 4 adalah 4. Nah, 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Ini adalah sisanya. Oke, berarti 5 dibagi 4 sama dengan 1. Ya, kita tulis yang besar, 1. Jangan nanggung-nanggung, yang besar 1. Sisanya berapa? 1 juga, ditulis yang kecil. 1 per penyebutnya berapa? 4. Seperti ini ya. Oke. Nah, contoh lain adalah coba kita pakai 8/6.
Apakah pembilangnya lebih besar dari penyebutnya? Iya, maka bisa diganti menjadi pecahan campuran. Oke, kita gunakan 8 dibagi 6. 8 dibagi 6 berapa, 1. 1 dikali 6 adalah 6. 8 dikurangi 6 berapa? 2. 2 ini merupakan sisanya. Oke, berarti 8 dibagi 6 adalah berapa ini? 1 yang besar. Sisanya berapa? 2. Per penyebutnya berapa? 6. Oke, sampai sini paham ya? Oke, satu contoh lagi. Contohnya apa lagi ya? Contohnya, satu contoh lagi. 15/7 sama dengan, apakah pembilangnya sudah lebih besar dari penyebutnya? Iya, jelas 15 lebih besar dari angka 7. Oke. Nah, coba kita menggunakan pembagian sederhana. 15 dibagi 7 berapa? 15 dibagi 7 adalah 2. 2 kali 7 14. 5 dikurangi 4 1. 1 dikurangi 1 0. Berarti sisanya adalah 1. Ini sisanya. Oke. Tinggal dituliskan 15 bagi 7 berapa? 2 yang besar. Sisanya berapa? 1. Per ini adalah 7. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Mengubah pecahan. Kalau tadi kan pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kalau sekarang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, pasti kalian juga sudah mempelajari ini kan di kelas 4, tapi usah diingatkan kembali ya. Nah, untuk contohnya. Oke. Contohnya bagaimana Ustazah? Contohnya seperti tadi. Ustazah buat 21/4. Nah, caranya bagaimana sih ini Ustazah? Caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah, nih, perhatikan ya. Saya tulis lebih besar biar enak. 21/4. Berarti cara merubahnya adalah gimana? Ini dikali, selanjutnya dari sini menuju sini ditambah, dikali, ditambah. Gimana sih Ustazah? Oke. 4 dikali 2 berapa? 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Berarti 9/4. Oke, sampai sini paham? Dikali, ditambah, dikali, ditambah. Oke, coba contoh yang lain. Ustazah mau buat 31/2. Nah, Ustazah akan tulis yang lebih besar lagi biar kalian tidak bingung. 31/2. Oke, dikali, ditambah, dikali, ditambah. Oke, sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Berarti 7 per berapa ini penyebutnya? 2. Paham? Jadi merubah pecahan campuran dari 21/4 adalah menjadi 9/4. Pecahan biasa dari 31/2 adalah 7/2. Sampai sini paham ya? Ingat, dikali ditambah, dikali ditambah, dikali ditambah. Oke, paham ya? Oke, bagus. Kita akan belajar cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke,
mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh, 2/5. Nah, sama dengan gimana nih Sada? Sama seperti yang tadi, kita menggunakan pembagian yang manual. Oke, coba dibagi ya. 2 dibagi 5. Oke, kita pakai yang di sebelah sini. 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa, karena tidak bisa maka pinjam 0. Sini tulis 0, 20 dibagi 5 berapa sekarang? 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Oke, berarti jawaban dari 2/5 desimalnya adalah 0,4. Oke, selanjutnya contoh yang lain adalah 3/5 sama dengan berapa nih Ustazah? Contoh berarti 3 dibagi 5. Ceret. Nah, 3 dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa Ustazah, berarti harus pinjam 0. Kalau di sini 0, berarti di sini juga 0, 30 dibagi 5 berapa nak? Adalah 6. 6 kali 5 sama dengan 30. 30 kurangi 30, 0. Berarti pecahan desimal dari 3/5 adalah 0,6. Oke, satu contoh lagi ya. 1/4. Oke, 1/4. Gimana nih Sada? Sama, kita menggunakan pembagian secara manual. Oke, coba diperhatikan ya. 1 dibagi 4. Apakah bisa 1 dibagi 4? Nggak bisa Ustazah. Otomatis pinjam 0. Kalau di sini pinjam 0, berarti di sini juga kasih 0, 10 dibagi 4 berapa? 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Kurangi 10 kurangi 8, 2. Oke. 2 dibagi 4 nggak bisa, pinjam 0. 20 bagi 4 berapa? 5. 5 kali 4 sama dengan 20. 20 kurangi 20, 0. Berarti pecahan desimal dari 1/4 adalah 0,25. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Masih ingat kan? Nah, yang selanjutnya yang nomor 4 yakni cara mengubah pecahan desimal. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, contohnya adalah 0,8 sama dengan, nah coba perhatikan, karena di belakang koma, perhatikan ya, bilangan bulatnya adalah 8. Kalian tulis 8 per, karena di belakang koma hanya ada satu angka, berarti hanya nolnya juga 1. Oke, paham ya? Karena di belakang koma hanya ada satu angka, berarti nolnya hanya 1, berarti 8/10. Apakah 8/10 bisa disederhanakan? Bisa Ustazah. Sama-sama coba kita bagi bilangan prima yang paling kecil, yakni 2. Dibagi 2 sama dengan 8 bagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Oke, ini adalah bilangan paling sederhana. Nah, contoh selanjutnya coba 0,25 sama dengan, kita tulis bilangan bulatnya terlebih dahulu ya, yakni 25 per. Nah, pernya ini bagaimana Ustazah? Coba perhatikan, di belakang koma ada berapa angka? 2. Kalau 2 angka berarti nolnya juga 2. 1, 2. Kalau hanya ada satu angka berarti nolnya juga 1. Oke, apakah 25/100 sama bisa disederhanakan? Bisa Ustazah. Coba dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa, dibagi 4 tidak bisa, dibagi 5, coba dibagi 5 ya, sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Apakah masih bisa disederhanakan lagi?
Bisa Ustazah, sama-sama kita bagi 5 lagi, coba bagi 5, ini dibagi 5 sama dengan 5 bagi 5 1, 20 dibagi 5 4. Ini adalah pecahan paling sederhana. Oke, contohnya yang terakhir lagi adalah 0,03 sama dengan, kita tulis bilangan bulatnya terlebih dahulu, yakni 3 per, di belakang koma ada berapa angka? Di belakang koma ada 1, 2 angka, berarti nolnya juga ada 2. Oke, sama-sama bisa disederhanakan atau tidak? Tidak bisa, berarti ini merupakan nilai paling sederhana. Oke ya, kita akan belajar tentang cara merubah pecahan campuran ke desimal. Nah, bagaimana itu Ustazah cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal? Nah, Ustazah kasih contohnya dulu ya, satu. Oke, contoh. Oke, untuk contohnya kita buat contoh 1/4. Nah, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal bagaimana Ustazah? Oke, perhatikan terlebih dahulu. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa kan? Bagaimana caranya Ustazah? Oke, Ustazah ulangi sekali lagi. 1/4. Maka pecahan campuran ini harus dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Dikali, ditambah, dikali, ditambah. Oke, berarti berapa? 4 dikali 1, 4. 4 ditambah 1, 5. Sama dengan, berarti 5/4. Oke, ini sudah berubah menjadi pecahan biasa. Selanjutnya bagaimana cara mengubah menjadi desimal? Oke, selanjutnya 5/4. Berarti harus menggunakan pembagian manual. Bagaimana Ustazah? Contoh nih, 5 dibagi 4. Oke, 5 dibagi 4 berapa? Kan 1. Nah, 1 dikali 4 adalah 4. Dikurangi 5 dikurangi 4 adalah 1. Nah, ini adalah sisanya kan? Maka 1 kira-kira bisa nggak dibagi 4? Nggak bisa, berarti harus pinjam 0. 10. Nah, karena pinjam 0 maka di sini dikasih koma. 10 dibagi 4 berapa? 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Oke, 10 dikurangi 8 berapa? 2. Pinjam 0 lagi, 20 bagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4, 20. 20 kurangi 20 sama dengan 0. Maka pecahan desimal dari 5/4 adalah sama dengan 1,25. Oke, sampai sini paham ya? Jika ada pecahan campuran, maka pecahan campuran tersebut harus dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Perhatikan, campuran harus dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Campuran dijadikan pecahan biasa. Oke, paham ya? Setelah menjadi pecahan biasa, kemudian menggunakan pembagian manual. Oke, paham ya? Nah, coba Ustazah kasih contoh yang lainnya. Contoh lagi ya. Contoh. Oke, contoh yang lainnya 1/3/6. Oke, apakah ini pecahan campuran? Ya, karena dia terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni. Oke, selanjutnya bagaimana Ustazah? Nah, kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Campuran harus dijadikan biasa. Campuran dijadikan biasa. Oke, bagaimana caranya? Dikali, ditambah. Dikali dan ditambah. 6 dikali 1, 6. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Berarti 9/6. Oke, sudah sampai sini sudah menjadi pecahan biasa kan? Selanjutnya kita lakukan pembagian secara manual seperti yang ini. Oke, nah coba
9 dibagi 6. 9 bagi 6 berapa? 1. 1 kali 6, 6. 9 dikurangi 6 berapa? 3. 3 kira-kira bisa nggak dibagi 6? Nggak bisa. Maka dari itu harus pinjam 0. Karena pinjam 0 berarti di sini koma. Oke. Nah, selanjutnya 30 bagi 6 adalah 5. 5 kali 6 sama dengan 30 dikurangi 0. Berarti pecahan desimal dari 9/6 adalah 1,5. Oke, sampai sini paham ya? Masih ingat kan? Cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Pecahan campuran harus dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pembagian secara manual. Baru bisa ketahuan pecahan desimalnya berapa. Oke, paham ya? Merubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran. Oke. Cara merubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya, Ustazah? Oke. Ustazah kasih contohnya ya. Contoh. Nah, contohnya adalah 1,3. Oke. 1,3 ini merupakan pecahan desimal. Nah, bagaimana cara merubah menjadi pecahan campuran, Ustazah? Oke. Ustazah sudah mengajarkan sebelumnya. Coba kalau di belakang koma ada satu angka, ini tulis dulu ya. 1,3 berarti 13. Kita hilangkan dulu komanya. Jika di belakang koma ada satu angka, berarti nolnya hanya satu, ya kan? Kalau di belakang koma ada dua angka, berarti nolnya 2. Jika di belakang angka ada tiga angka, berarti nolnya juga ada 3. Masih ingat kan? Oke, sampai sini. 1,3 berarti pecahannya adalah 13/10. Apakah bisa disederhanakan, Ustazah? Bisa. Coba kita lakukan dengan pembagian manual. 13 dibagi 10 ada berapa? 1. 1 kali 10 sama dengan 10. 3. Nah, 3 ini adalah sisanya. Oke, sisanya berarti sama dengan 1. Sisa berapa? 3/10. Oke, kira-kira 3/10 ini apakah sudah merupakan pecahan campuran? Iya, Ustazah, karena sudah terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni. Oke, selanjutnya nih 1/3/10. Apakah bisa disederhanakan lagi? Dibagi 2 tidak, 3 dibagi 2 tidak bisa. 3 dibagi 3 bisa. Apakah 10 bisa dibagi 3? Tidak bisa, Ustazah. Berarti 1/3/10 merupakan sudah pecahan yang sederhana. Oke, contoh yang lainnya lagi. Contoh yang lainnya lagi adalah 1,8. Coba. Tadi Ustazah sudah menjelaskan. Kita tulis dulu 1,8 berarti 18. Komanya dihilangkan. Nah, karena di belakang koma ada satu angka, berarti 18/10. Oke, paham ya? 18/10. Nah, selanjutnya kita lakukan pembagian secara manual. 18 dibagi 10. 18 bagi 10 ada berapa? 1. 1 kali 10 sama dengan 10. Nah, kita kurangi 8. Nah, 8 ini adalah sisanya. Oke, berarti selanjutnya kita tulis sama dengan berapa? 1 sisa 8/10. Oke, kira-kira 1/8/10 ini apakah masih bisa disederhanakan lagi? Iya, coba sama-sama kita bagi 2. Dibagi 2 sama dengan 1, tetap ya, berpindah ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Apakah 1/4/5 masih bisa disederhanakan lagi? Sudah tidak bisa, Ustazah, karena ini sudah termasuk pecahan yang paling sederhana. Oke, sampai sini paham ya? Jika ada pertanyaan merubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran, maka
1,3 harus dijadikan pecahan biasa dulu, baru dijadikan pecahan campuran. Oke. Kita belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, kita akan belajar tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Masih ingat kan persen itu apa? Persen itu adalah berarti per 100. Oke, coba Ustazah kasih contohnya ya. Contoh. Nah, dari contohnya adalah 1/4, yang paling mudah aja dulu. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi persen itu adalah pecahan biasa tersebut dikalikan dengan 100%. Nah, jadi karena persen ini merupakan 100, berarti jika ada suatu pecahan yang harus dirubah menjadi persen, maka harus dikalikan 100. Nah, dari sini coba caranya bagaimana Ustazah? 1/4 kali 100 ini bagaimana? Nah, caranya adalah caranya adalah dibagi dikali, berarti 100 dibagi 4 berapa? Coret. 100 dibagi 4 adalah 25. 25 dikali 1 sama dengan 25. Maka persen dari pecahan biasa 1/4 adalah 25%. Oke? Ngerti ya? Coba satu contoh lagi. Nah, contoh yang lainnya 2/5. Nah, untuk menjadikan suatu persen maka harus dikalikan dengan 100%, sama dengan 100 dibagi 5 sama dengan 20. 2 dikali 20 sama dengan 40%. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, kita coba satu contoh lagi yang terakhir. 3/4 sama, tetap harus dikalikan dengan 100. Nah, 100% sama dengan 100 dibagi 4 sama dengan 25. 25 dikali 3 sama dengan 75%. Oke, sampai sini paham ya? 75%. Pecahan persen dari 1/4 adalah 25%. Persen dari 2/5 adalah 40%. Dan bentuk persen dari 3/4 adalah 75%. Oke, ngerti ya? Kita akan belajar tentang cara merubah pecahan dari persen menjadi pecahan biasa. Oke, contoh. Nah, contohnya adalah 80%. Bagaimana caranya saya 80%? Persen itu pasti per 100 kan? 80% itu artinya 80 per 100. Nah, dari 80 per 100 ini kan dia sudah termasuk pecahan biasa. Maka selanjutnya kita lakukan penyederhanaan. Disederhanakan. Oke, seperti yang sebelumnya belajar menyederhanakan. Nah, coba perhatikan. Kalau di atas ada 0 dan di bawah ada 0, maka sama-sama bisa dicoret. Jika di atas hanya ada 1 0, maka dicoret 1 0. Kalau yang di atas yang dicoret hanya 1 0, maka yang di bawah juga hanya 1 0. Nah, kalau yang atas cuma 1 0, terus yang bawah dicoret semua nolnya, tidak bisa. Jika yang atas 1, maka yang bawah juga 1. Oke, paham? Berarti sama dengan sisa berapa ini? 8/10. Nah, kira-kira 8/10 ini apakah masih bisa disederhanakan lagi? Jika diminta untuk disederhanakan, maka silakan disederhanakan. Jika tidak diminta untuk disederhanakan, maka jangan disederhanakan ya. Oke, selanjutnya kita sederhanakan. Coba sama-sama dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil, sama-sama dibagi 2. Oke,
Kira-kira bisa kan? 8 dibagi 2 sama dengan 4, 10 dibagi 2 sama dengan 5. 4/5 ini merupakan pecahan paling sederhana. Oke, contoh selanjutnya lagi. 50%. Oke, 50% berarti 50/100. Oke, nah 50/100, apakah di atas dan di bawah sama-sama ada nolnya? Ada Ustazah, tapi yang atas 1 dan di bawah 2. Maka jika yang di atas yang dicoret hanya 1, yang di bawah juga cuma 1. Oke, sama dengan 5/10. Oke, bisa sama-sama kita sederhanakan. Apakah bisa dibagi 2? Nggak bisa. Dibagi 3? Tidak bisa. Dibagi 4? Tidak bisa. Dibagi 5? Oke, bisa. Sama-sama dibagi 5. Sama dengan 1/5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Oke, sampai sini paham ya? Cara mengubah dari pecahan biasa menjadi per mil. Masih ingat kan apa itu per mil? Berarti kalau per mil ini adalah 1000. Beda ya dengan persen. Kalau persen adalah 100, maka per mil ini adalah 1000. Oke, selanjutnya saya kasih contohnya langsung. Contoh. Nah, contohnya adalah 2/4. Jika pada sebelumnya mengubah pecahan biasa menjadi persen dikalikan 100, maka kalau per mil dikalikan dengan 1000. Oke, sama dengan, caranya adalah berarti 1000 dibagi menjadi 4 berapa? 250. 250 dikali 2 sama dengan 500. Kalau per mil nolnya berapa? Per mil, karena per mil itu 1000, maka nolnya ada 3. 1, 2, 3. Oke, paham ya? Per mil, kalau per mil berarti dikalikan dengan 1000. Oke, coba contoh yang lainnya. 3/5. Nah, 3/5 untuk dijadikan per mil maka harus dikalikan sama dengan yang atasnya, dikalikan 1000. Per mil ini adalah 1000. Oke, maka kita bagi dulu. 1000 dibagi 5 sama dengan 200. 200 dikali 3 sama dengan 600 per mil. Ingat ya, kalau per mil nolnya 3. 1, 2, 3. Oke ya, sampai sini paham? Selanjutnya yang ke-10, kita akan belajar mengubah per mil menjadi pecahan biasa. Oke, contoh. Masih ingat di sebelumnya kan per mil itu berarti 1000. Contoh 40 per mil. Nah, bagaimana cara mengubah 40 per mil menjadi pecahan biasa? Seperti sebelumnya. Oke, per mil berarti per 1000, berarti 40 per 1000. 1, 2, 3. Oke, jika ada atas dengan bawah dan sama-sama memiliki 0, yang atas dengan yang bawah, maka sama-sama bisa dicoret. Untuk disederhanakan, jika yang di atas yang dicoret hanya 1 0, berarti yang bawah hanya 1 0. Sama dengan 4 per berapa sisanya nolnya? 100. 4 per 100. Jika diminta untuk disederhanakan, maka silakan disederhanakan. Berarti pecahan sederhana dari 4 per 10. Coba sama-sama kita bagi angka yang sama. Coba dibagi 2 sama-sama bisa kan? Dibagi 2. Dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Per 100 dibagi 2 sama dengan 50. Oke ya. Nah, kira-kira apakah sama-sama bisa dibagi lagi? Bisa. Coba sama-sama dibagi 2. Ini bagi 2 sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Oke ya. Terus selanjutnya, contoh yang kedua. Coba 60 per mil. Oke, sama dengan per mil berarti per 1000, berarti 60 per 1000. Oke,
Karena sama-sama ada 0 berarti bisa dicoret. 1 0 dicoret, 1 0 dicoret. Sama dengan 6/100. Apakah sama-sama bisa dibagi? Bisa dong Ustazah. Oke, coba sama-sama dibagi 2. Dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 3 per 100 dibagi 2 50. Oke, berarti pecahan biasa dari 60 per mil sama dengan 3/50. Ini adalah pecahan paling sederhananya. Paham semuanya? Belajar merubah persen atau per mil ke desimal. Oke, contoh. Jika untuk yang coba kita kasih contoh 40%. Persen ya. Kalau persen berarti nolnya 2. Perhatikan lambangnya. Persen 02 berarti 40/100. Perhatikan kalau 02 berarti nolnya 2. Oke, sampai sini paham? Oke, sudah. Selanjutnya bagaimana Ustazah? Karena yang sudah Ustazah jelaskan tadi, karena yang atas dan yang bawah sama-sama memiliki 0, maka sama-sama bisa dicoret. Jika yang di atas yang dicoret hanya 1 0, maka yang di bawah juga hanya 1 0. Sama dengan 4/10. Selanjutnya kita jadikan pecahan desimal. Berarti harus menggunakan pembagian manual. 4 dibagi 10. Oke. Nah, 4 dibagi dengan 10 kita menggunakan pembagian manual. Ini juga sebenarnya kalian agak susah. Kita langsung ke sini saja seperti sebelumnya yang sudah Ustazah ajari. Kita langsung tulis 4 dibagi 10. Jika dibagi 10 ini nolnya ada 1, maka pindahnya hanya 1 kali. Masih ingat kan dengan cara yang seperti itu? Oke. Karena 10 nolnya hanya 1 berarti pindahnya 1 kali. 1,0. Berarti pecahan desimal dari 40% sama dengan 0,4. Oke, sampai sini paham ya? Oke, coba contoh yang lainnya. 15 per mil sama dengan, perhatikan lambangnya, per mil 1, 2, 3 berarti 15/1000. Oke. Apakah atas dengan bawah sama-sama memiliki 0? Tidak, yang atas tidak memiliki 0, hanya yang bawah. Oke, berarti karena itu kita langsung aja menyederhanakan, dijadikan pecahan desimal. Bagaimana caranya Ustazah? Sama seperti yang atas. Perhatikan yang bawah. Kita tulis terlebih dahulu ya. Coba 15. Oke. Nah, coba dilihat. Nolnya ada 1, 2, 3. Berarti pindahnya juga 3 kali. 1, 2, 3,0. Ada tempat kosong, kita isi. Berarti pecahan desimalnya adalah 0,015. Oke, sampai sini paham ya caranya ya. Oke, coba saya kasih satu contoh lagi yang terakhir. 20 per mil. Oke, berarti 20 per berapa? 1000. Apakah atas dengan bawah sama-sama memiliki 0? Iya Ustazah. Karena sama-sama memiliki 0 berarti dicoret. Atas dicoret 1 0, bawah juga 1 0. Selanjutnya kita sederhanakan. Berarti berapa? 2/100 sama dengan, kita tulis. Oke. 2/100 kita tulis 2 dulu. Nah, per 100 ini memiliki 2 0, berarti pindahnya juga 2 kali. 1, 2,0. Ada tempat kosong berarti diisi, sama dengan 0,02. Oke, sampai sini paham ya? Cara mengubah desimal menjadi persen atau per mil.
Oke, contohnya adalah 0,25. Nah, kalau Ustazah minta untuk dijadikan persen, bagaimana Ustazah? Ustazah mintanya dijadikan persen nih. Nah, caranya adalah jika di belakang koma ada 2 angka, berarti 25 per, di belakang angka ada 2, di belakang koma ada 2 angka. 2 angka 1 2. Oke, berarti per 100. Nah, selanjutnya dijadikan persen atau per mil. Nah, berarti harus dikalikan dengan 100. Dikalikan dengan 100%. Nah, Ustazah mintanya kan dijadikan persen, berarti sama dengan 100 dibagi dengan 100, berarti 0. Berarti sisa berapa? 25%. Oke, contoh yang lain, 0,03. Nah, Ustazah maunya juga dijadikan persen. Bagaimana caranya Ustazah? Oke, 0,03. Kita tulis bilangan bulatnya terlebih dahulu. Berapa? 3 per, di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Maka langsung saja, kalau 2 angka berarti 1, 2. Nah, karena dijadikan persen berarti dikalikan 100%, sama dengan 100 dibagi 100, 0. 100 bagi 100 1. Nah, terus 3 berarti 3%. Oke. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga, 0,43. Ustazah pengennya dijadikan per mil. Oke. Per mil ini berarti 1000 kan? Berarti kita tulis bilangan bulatnya 43 per 1000. Maaf, 43 di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka, berarti 100 ya, maaf. Selanjutnya, karena yang diminta per mil, maka harus dikalikan dengan 1000 per mil, sama dengan, oke, perhatikan, atas dengan bawah sama-sama punya 0, tapi di sini 3 dan di sini 2. Jika yang dicoret hanya 2, berarti yang di sini juga 2. Nggak boleh kalau di sini 3, di sini 2, nggak boleh. Jadi harus sama-sama. Kalau yang di sini dicoret 2, berarti di sini juga 2. Selanjutnya 43 dikali 10 sama dengan 430 per mil. Jangan lupa ya satuannya ya. Kalau per mil berarti nolnya 3. Lambangnya seperti ini, oke? Alhamdulillahirobbil alamin. Akhirnya selesai juga pembelajaran kita hari ini ya. Bagaimana? Sudah mengerti semua kan tentang materi hari ini? Oke, tetap semangat belajar ya anak-anak. Tetap patuh sama orang tua, rajin ibadah, dan selalu membantu orang tua. Oke, Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.